Perkenalkan, nama saya Abidatika Putri dari kelas 10-7. Di sini saya akan mewawancarai tentang ekonomi terhadap pedagang sekitar. Produk apa saja yang kemudian diperjualbelikan dalam kurang tarik maksudnya aku bicara kalau di dalam ada senangannya ngono kuwi kudune dibayari susu pakai apakah ada biaya atau ada kepolisian untuk alhamdulillah kita dibebaskan semuanya kita sudah kita mengikuti operasionalnya selama penegakan bukan jam 9 pagi kita jam 9 pagi jam 3 kita jam 9 masih pada lalu jam 9 besok lagi ya. Kemana ya? Balik mana? Ya, kalau di dalam kan bukan tahu, kalau di sini kita cuma jualannya biar orang wisatawan untuk gampang dari kilometer sini. Kita tradisionalnya jamu-jamu itu paling menurun dari dulu dari ibu dulu ibu sebagai mengelola dia soalnya kita meracik sendiri dari bahan-bahan rempah-rempah tidak dari bahan sirup. Kebetulan beras kencur di mana-mana mungkin banyak yang dari bahan sirup, serbu, ada apa? Iya. Kasih saja itu dari laporan kita di dalamnya sini. Iya, di dalamnya sini. Mungkin di luar banyak tapi mungkin rasanya ya kita benar-benar tanpa bahan jadi harus selalu fresh habis jadi Hanya wawancara apa? Ini masih sudah 3 kali dulu di bawah pohon itu sana tahu habis itu sudah standarnya yang ada pagarnya itu ya terus setelah satu mantu saya kemarin kita pindah sini ya itu aja sudah berterima kasih sudah diberikan tempat rasanya bersyukur. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinja Irani Widyas Pratiwi dari 10-7. Di sini saya akan mewawancarai
pengunjung dari Pura Mangkunegaran. Halo Kak, dengan siapa? Iya, saya Andre. Tempat tanggal lahir dong Kak. Waduh, aku lahir di tempat tanggal lahir aku lahirnya di Padang. Aku kelahiran 91. Oh, iya. Apa lagi? Ini aku mau tanya-tanya nih Kak, seputar Pura Mangkunegaran. Sama itu ini apa ya namanya? Itu apa ya namanya Kak, itu ininya kan Kakak berkunjung di sini, perasaannya tuh apa gitu? Perasaannya dengan setelah berkunjung ke Pura Mangkunegaran, aku tuh amazed, maksudnya takjub dengan Pura Mangkunegaran. Kan umurnya sudah lama ya, dari tahun 1700-an pura ini berdiri, sekarang masih awet, masih dipakai juga, dan masih eksis lah di keluarga dari Mangkunegaran sendiri. Oh gitu. Kita lanjut ke poin pertama ya Kak. Apakah Anda merasa mendapatkan pengalaman interaksi sosial yang berbeda saat berada di Pura Mangkunegaran dibanding tempat wisata lain? Jawaban interaksi sosialnya di sini bagus ya, aku merasakannya, terutama dari guide yang membimbing kita, yang memandu kita selama di dalam. Jadi pemandunya itu memberikan informasi yang terkait dengan Pura Mangkunegaran dan bersifat interaktif. Jadi tidak hanya satu arah, tapi juga interaksinya bersifat dua arah. Kita bisa bertanya dan terkait dengan apa saja informasi yang dijelaskan, dan mereka juga balik menunggu respon dari kita. Jadi mereka sangat responsif ya Kak. Iya betul. Ini poin kedua ya. Bagaimana pandangan Anda tentang peran Pura Mangkunegaran dalam melestarikan nilai tradisi dan budaya Jawa? Peran Mangkunegaran dalam melestarikan kebudayaan, terutama budaya Jawa, itu aku rasa sangat berperan ya, karena fungsi keluarga-keluarga kerajaan Jawa seperti ini, salah satunya kan sekarang memang mereka tidak memiliki fungsi yang bersifat pemerintahan seperti zaman dulu, tapi mereka memiliki fungsi lain, itu menjaga budaya itu tetap dilestarikan, tetap dipakai, tetap diaplikasikan dalam kehidupan sehari di lingkungannya mereka, jadi di Mangkunegaran atau di daerah Surakarta ini. Terus poin ketiga, bagaimana menurut Kakak, apa pengaruh kunjungan wisatawan terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar Pura Mangkunegaran? Kehidupan sosialnya itu aku bisa bilang ada dua ya pengaruhnya. Yang pertama itu adalah pengaruh di sosial budaya dulu. Jadi pengunjung Pura Mangkunegaran itu kan tidak hanya orang sekitar Surakarta, tapi mungkin ada dari pulau atau provinsi lain di Indonesia yang datang juga berkunjung ke sini. Mau tidak mau, sekitar Pura Mangkunegaran ini juga akan terpapar dengan budaya orang yang berkunjung itu, baik itu budaya mungkin contohnya aku dari Pulau Sumatera gitu, orang sekitar juga akan lebih mengetahui gimana cara orang Sumatera itu berbicara, bahasanya seperti apa, logatnya seperti apa gitu. Maupun kalau misalnya itu pengunjungnya berasal dari luar negeri, mau tidak mau biar Mangkunegaran itu tetap menjadi atraktif bagi orang-orang berkunjung, ya harusnya pihak Mangkunegaran juga menuntut pemandu-pemandunya atau orang yang bekerja di Mangkunegaran agar bisa memiliki kemampuan bahasa asing. Dan itu pengaruh yang pertama di bidang sosial budaya. Yang kedua adalah pengaruh di bidang ekonomi. Ketika wisatawan masuk, tentu akan ada impact di ekonominya. Impactnya apa? Wisatawan kan mereka tuh juga ada bawa uang ke sini kan ya. Nah, uang itu akan dibelanjakan ke makanan di sini, menginap di sini, di daerah sini, dan itu akan membantu ekonomi masyarakat lokal sini seperti itu. Sekarang lanjut ke poin keempat ya Kak. Apa nilai sosial atau budaya yang paling berkesan bagi Anda setelah berkunjung ke dalam Pura Mangkunegaran ini? Yang paling berkesan adalah nilai saling menghormati ya. Karena kalau aku lihat di Pura Mangkunegaran itu orang-orangnya itu sangat menghormati orang, entah itu orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yaitu pihak dari
Gusti Bre dan keluarganya, maupun juga aku lihat juga interaksi antara anak muda dengan orang yang lebih tua itu budaya hormat itu sangat kental. Poin kelima atau poin terakhir ya Kak. Menurut Kakak, bagaimana cara terbaik agar wisata budaya seperti di Pura Mangkunegaran tetap lestari sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Oke. Kedepannya aku rasa Mangkunegara itu harus ada kolaborasi. Jadi pariwisata itu akan berjalan kalau misalnya pihak Pura Mangkunegaraan saja yang memiliki event atau acara, itu mungkin akan sumber dayanya mungkin terbatas ya. Tapi kalau misalnya Pura Mangkunegara itu misalnya dia menjalin kerjasama dengan perusahaan, dengan PT Bank Apan, Bank Mandiri, BCA, dia bisa di sini ada acara kuliner atau apa, atau mungkin dia bekerja sama dengan keraton lain gitu, mungkin dari keraton Jogja juga diundang ke sini ada acara budaya, atau mungkin dari keraton dari provinsi, mungkin dari Bali diundang acara dari budayawan dari Bali atau dari Cirebon atau dari mana, mereka melakukan kolaborasi di situ, itu tentu akan menarik bagi orang-orang sekitar juga. Baik, sekian pertanyaan yang saya ajukan Kakak. Saya berterima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk diwawancara. Terima kasih ya. Terima kasih.